Pacar Hyun yang meninggalkannya begitu dia sadar kalau cowok ini adalah gamer kecanduan. Brengsek, dia berhenti dari pekerjaannya dalam kemarahan dan mengunci diri, menghabiskan semua waktunya di sebuah game bernama Pengunia. Sebuah game yang lebih menantang daripada Elden Ring. Dia akhirnya mendapatkan kesadarannya dihancurkan oleh Dewa Isekai. Dan pingsan seperti Pokemon. Hal berikutnya yang dia tahu adalah dia terbangun. Dipukuli habis-habisan seperti budak, para penculiknya mengancam akan memberinya makan kepada Hydreigon. Tetapi ketika Hyun Ming melihat sekeliling, dia menyaksikan ratusan budak seperti dirinya dipukuli untuk bekerja. Cambukan yang menyakitkan sudah cukup untuk mengonfirmasi bahwa dia berada di dunia game. Hydreigon adalah bukti lebih lanjut tentang itu. Menganalisis wilayah, anak kita membuka jendela statusnya dan terkejut. Sebuah layar biru muncul di depan matanya menampilkan semua statistik, bakat, dan sifat tersembunyi miliknya. Yang tidak percaya dia benar-benar di sini, anehnya statistiknya bahkan melebihi batas tipikal 10. Bagian yang paling mengejutkan adalah dia memiliki akses ke 13 sifat tersembunyi sebelum memproses apapun. Tanah bergetar di depannya, para tuan Buddha ketakutan melihat pasukan literal. Menuju arah mereka, Ratu Gurun telah datang setelah memutuskan perjanjian mereka. Memimpin adalah penjahat kelas atas. Isabelle van der Zian, Hyun yang melihatnya mengingat namanya dalam pikirannya. Kedatangannya memicu quest utama pertama dari game, satu-satunya tujuan adalah bertahan hidup. Karena kegagalan akan mengakibatkan kematian baik karakter maupun tubuh pemain di kehidupan nyata. Hyun Ming hampir tidak memproses informasi ini ketika ratusan budak sedang dibantai oleh hujan panah. Satu-satunya alasan dia masih berdiri adalah karena sifat tersembunyi jantung raja berdarah besi. Aktif dan memaksimalkan bakat fisiknya, dengan cara ini dia akan menghindari kelelahan berlebihan dan akan mempertajam refleksnya. Dengan semua orang di sekelilingnya mati seperti lalat, Hyun Ming segera bertindak untuk bertahan hidup. Dia mengambil pedang dan menargetkan pria yang sedang menyerang yang hampir membunuhnya. Berkat sifat tersembunyinya, cowok ini tiba-tiba menjadi ahli pedang dan mengayunkan punggung pria itu. Dia bahkan menjatuhkan pose keren untuk kita kagumi sebagai sifat keduanya. Dan sudah mereka akan mengeroyoknya di level pertama. Satu cowok mencoba menusuknya dengan tombak, tetapi Hyun Ming mematahkan pergelangan kakinya seperti pemain NBA dan mengirisnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan senjata ini. Tetapi kemampuan intuitif alaminya telah ditingkatkan ke level di mana dia bisa menggunakan senjata ini. Seperti seorang ahli, Habibi di sini datang berteriak dan mengayunkan senjatanya ke arah anak kita. Tetapi Hyun Ming entah bagaimana dengan mudah menghindar. Bangkit membuka Ultra Instinct dan bisa mendeteksi setiap serangan yang datang ke arahnya. Dia bereaksi dengan sangat cepat, melihat setiap ayunan pedang musuh. Hyun Ming melancarkan serangannya menusuk pria ini berikutnya. Dia menyiapkan kapaknya dan langsung membunuh bajingan ini dengan satu serangan. Hyun Ming mendapati dirinya terengah-engah. Yang mencoba menahannya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Orang ini adalah definisi dari monster. Meskipun dianggap sebagai budak rendahan, dia berhasil mengalahkan beberapa petarung. Ini sebenarnya berkat salah satu kemampuan tersembunyi yang disebut tangan mahir, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan adaptabilitasnya dengan senjata apapun, contohnya senjata terbarunya. Sebuah pedang yang naik level dengan sangat cepat berkat dia, begitu juga dengan tombaknya. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa level kemahiran maksimum untuk senjata dianggap 10. Setara dengan seorang kesatria. Fakta bahwa dia berhasil memotong beberapa petarung adalah karena satu kemampuan tersembunyi ini pada saat yang sama. Hyun Ming tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Dia menghadapi pasukan literal yang menatapnya. 500 orang, bro ini akan menyelesaikan quest gila ini sendirian seperti di satu adegan. Di mana Goku dan Vegeta melawan ribuan Metal Cooler sebelum adegan ini, kita berada di ruang tahta ratu. Dia terkejut mengetahui tentang ekspedisi mereka yang gagal di dunia iblis. Matanya menyala merah marah saat dia memarahi Isabelle van der Zian. Pemimpin mereka mengingatkan Isabelle van der Zian bahwa kegagalan ini akan berdampak pada mereka. Kota Gurun Faiselmer dan mereka harus mencegah itu dengan segala cara. Isabelle van der Zian diperintahkan untuk menuju Gurun Kultman di mana cewek ini akan mengeliminasi semua sisa-sisa ekspedisi. Tujuannya untuk menghapus semua bukti yang menunjukkan pemisahan Faisalmer. Pada dasarnya, mereka tidak ingin dunia tahu bahwa mereka mengalami kekalahan besar jika Isabelle van der Zian berhasil dalam misinya. Pemimpin tiran berjanji untuk mengangkat kutukannya. Sebutan kutukan itu mencuri tekadnya. Saat Isabelle van der Zian menerima misi barunya sebelum pergi, dia hanya diberi satu instruksi. Jangan gagal, dan dengan sikap itu dia mendapati dirinya di area ekspedisi. Yang membawa kita ke sini di mana Isabelle van der Zian baru saja mendengar dari salah satu anak buahnya bahwa satu budak tampaknya masih bertahan. Ini benar-benar mengejutkannya. Bagaimana mungkin satu budak bisa bertahan melawan pasukan literal yang sialan ini? Saatnya menuju medan perang. Mayat-mayat tergeletak dan darah berceceran. Hyun Ming berdiri dengan kepala tegak. Setelah mengalahkan sekelompok pria, dia mencapai level 2, kapasitas kesehatan dan mananya pulih. Kelelahan juga hilang sebagai hasil dari level up. Bro terlihat seperti dinding bata, dan jelas perlu menghentikan rutinitas latihannya. Tiba di pertempuran sendirian. Isabelle van der Zian menatap budak Hyun Ming dan menyadari bahwa dia akhirnya ada di sini. Yang dikenal sebagai Isabelle van der Zian setelah pemeriksaan lebih lanjut melalui sistem. Dia mengetahui tentang kutukannya karena dia tidak bisa meninggalkan area karena Ratu Gurun.
Sisa kemampuannya tersembunyi karena level Hyun Ming terlalu rendah. Tapi masalah utamanya adalah dia memiliki level 8 yang sangat tinggi meskipun semua statistiknya. Dia tidak bisa mengalahkan wanita ini tidak peduli apa yang dia lakukan. Level tertinggi dalam permainan Pangaya dianggap 10. Dan satu dianggap sangat kuat pada level 7. Di luar level ini perbedaan kekuatan yang sebenarnya menjadi jelas. Pada dasarnya ini seperti membandingkan Gojo dengan penyihir Jujutsu Kaisen lainnya. Orang-orang ini dibangun berbeda. Level 8 adalah di mana seseorang bisa dianggap terkuat di wilayah ini. Dengan kata lain, orang-orang ini seperti pertarungan bos yang berdiri sendiri. Sekarang anak kita tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Tetapi kemudian dia memperhatikan satu hal sederhana, kutukan Isabelle van der Zian. Isabelle van der Zian melangkah turun dari monsternya. Sangat serius dia menatapnya dengan penuh kebencian. Dan menyatakan bahwa dia akan mati di sini dan sekarang sementara lekuk tubuh Isabelle van der Zian yang tebal mengancam nyawa pria kita. Dia bertanya-tanya tentang alasan dia mulai bermain game jenius yang serius memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Anggap saja seperti Elden Ring, Hyun Ming kebetulan adalah seorang gunner. Tetapi untuk video game dan bukan dalam arti dia pergi ke cewek-cewek, dia hanya ingin menaklukkan level baru di game manapun. Isabelle van der Zian melompat maju untuk menyerangnya dengan kecepatan penuh. Sebagai balasan, anak kita tersenyum sinis. Dengan tenang mempertanyakan apakah dia tertarik untuk menghapus kutukan ratu. Pedang Isabelle van der Zian berhenti tepat sebelum mengiris tenggorokan anak kita. Itu benar-benar hampir saja. Dia merasa kesal dan terlihat terguncang oleh pertanyaannya. Isabelle van der Zian menatapnya dengan tajam mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Hyun Ming menemukan alasan yang cukup untuk situasi ini. Dan berbagi bahwa dia sebenarnya adalah pembawa bintang yang memimpin orang-orang biasa menuju bintang. Dia bahkan menawarkan untuk mengangkat kutukan ratu, memungkinkan Isabelle van der Zian untuk keluar dari wilayah ini lagi. Tawaran ini mengejutkan cewek itu, menghantamnya lebih keras daripada mantannya. Masalahnya adalah pembawa bintang hanyalah kelas NPC yang dibutuhkan pemain untuk mencapai level tertinggi. Kelas ini diperuntukkan bagi NPC biasa. Jadi sebenarnya dia bukan pembawa bintang. Tetapi untuk menghapus kutukan, Isabelle van der Zian memerlukan berkah dari salah satu NPC ini. Satu-satunya rintangan yang mengatur hidupnya adalah kutukan bodoh yang menjadikannya budak. Jadi dia tidak punya alasan untuk menolak tawarannya. Isabelle van der Zian yang bergetar berada dalam dilema. Ternyata Hyun Ming sebenarnya menciptakannya sendiri. Dia kebetulan menjadi salah satu karakternya yang malang. Yang tidak pernah dia pilih untuk dikejar. Kutukan dari perspektif pemain. Itu hanya pembatasan peta yang mengikat pemain ke area tertentu selama permainan. Namun, karakter pemain manapun dimaksudkan untuk menjelajahi dunia dan mengejar akhir mereka. Sayangnya, itu bukan kasus untuk Isabelle van der Zian yang seperti burung. Dengan kebebasannya yang sepenuhnya dicuri darinya karena kutukan, memecah kesunyian, dia meminta namanya. Memilih nama baru, Bro memilih Randolph dan itu juga menetapkan nama pengguna aslinya di sistem. Setelah sedikit ketegangan, Isabelle van der Zian berbalik, membatalkan niat awalnya untuk membunuhnya segera. Pada saat yang sama, dia meninggalkannya dengan pengingat yang mencekam bahwa jika dia pernah tertangkap berbohong, dia akan secara pribadi merobeknya dari anggota tubuhnya. Si jahat menginstruksikan anak buahnya untuk mengawal anak kita. Anak kita menghela napas lega, dia mendapatkan nilai sempurna dan akhirnya mendapatkan banyak penghargaan. Sangat melelahkan sehingga tubuhnya runtuh setelah pertarungan. Hyun Ming bahkan tidak percaya dia selamat dari misi itu dan mendapatkan 20 poin total. Di adegan berikutnya Bro dibawa ke sebuah kastil. Tiba-tiba dia menikmati pengalaman mandi mewah. Hyun Ming menyoroti bagaimana jiwa High Dragon dikenal karena menjatuhkan. Di awal permainan, lalu ada pedang Mikhaila, Hyun Ming berhasil memperoleh kedua barang itu sekaligus. Tetapi yang benar-benar tidak dia duga untuk diperoleh adalah potongan skala emas yang patah. Alat penyinkronan antara kenyataan dan permainan, pikirannya terganggu oleh sekelompok pelayan kelinci salju yang muncul dan bahkan menawarkan untuk mencucinya secara gratis. Hyun Ming tidak akan menolak tawaran gratis yang konyol ini dan meminta mereka untuk mencuci kakinya. Saya tidak bercanda, kita di sini mendapatkan foto kaki. Wanita-wanita ini adalah pelayan pribadi Isabelle van der Zian. Hyun Ming tahu mereka di sini untuk menguji niatnya. Seorang pembawa bintang sejati tidak bereaksi terhadap keinginan seksual, jadi pria ini benar-benar berjuang untuk hidupnya untuk mencegah ereksi. Tetapi sayangnya, prajurit kita yang jatuh akhirnya menatap dada yang menggoda. Bro panik begitu keras dia memohon agar jendela status muncul, menghalangi pandangannya dari payudaranya. Secara mengejutkan, Hyun Ming menyadari sebuah penemuan baru, semacam garis batas antara Pangaya dan dunia nyata. Secara bertahap mengambil jalannya, melihat sejarah sukses penyelesaian misinya. Dia sebenarnya mendapatkan fitur logut sekarang, itu sangat menarik. Permainan memperingatkannya bahwa karakternya akan rentan selama logut. Omong-omong, Bro benar-benar terkejut dengan Grisha dan saya suka coklat mint yang masuk ke papan peringkat. Kedua orang ini adalah teman terbaiknya selama permainan. Ternyata mereka juga terjebak dalam permainan ini seperti dia. Hyun Ming juga menyukai fitur logut, akhirnya memiliki kartu keluar dari penjara untuk melarikan diri dari permainan gila ini. Segera dia mendesak para pelayan untuk keluar dari ruangan, menolak perawatan mereka dengan tegas. Hyun Ming menekankan bahwa dia perlu berkomunikasi dengan bintang-bintang atau dia akan kehilangan kekuatannya.
Salah satu pelayan kamar terlihat terkejut mendengar berita itu. Para pelayan keluar dari ruangan meninggalkannya dengan urusannya. Hyun Ming tidak percaya bahwa alasan brengseknya itu benar-benar menyelamatkan hidupnya. Dia keluar dari bak mandi dan menggunakan fitur logout. Tidak peduli sedikit pun tentang permainan itu. Permainan menyimpan karakternya di lingkungan yang aman. Mengingatkan dia bahwa jika karakternya mati, begitu juga dia di kehidupan nyata. Dengan proses logout selesai, anak kita menemukan dirinya kembali ke dunianya. Kecuali dunia itu benar-benar berubah menjadi neraka, kehancuran di mana-mana, monster menyerang, dan kota terbakar. Hyun yang mendengar berita itu dan melihat belalang raksasa sebesar bus menghancurkan segalanya. Ketakutan, dia terjatuh menyadari bahwa monster-monster dari permainan entah bagaimana telah menyerang dunia nyata. Lebih jauh lagi ada serpihan emas tergeletak di sampingnya, yang terhubung dengan hubungan antara kedua dunia. Mari kita kembali beberapa menit. Logout dari permainan menyebabkan banjir kenangan yang merangkum semua peristiwa yang terjadi dalam permainan. Berputar di kepalanya, Hyun yang kembali ke dunia nyata, memindai sekelilingnya, dan bertanya-tanya apakah semua ini hanya mimpi buruk. Dia tersenyum mengejek dirinya sendiri karena bertindak seolah-olah dia dipindahkan ke dalam novel web. Kepercayaan dirinya menguap saat dia melihat serpihan emas kecil yang duduk di mejanya. Panik dia mengambilnya. Mempertanyakan kenyataan sekali lagi, jika benda ini datang ke kamarnya, maka itu berarti semua yang baru saja dia alami adalah nyata. Omong-omong, permainan aslinya bahkan tidak ada lagi di situs web. Hyun Ming tepat dengan teorinya. Batas antara dunia nyata dan dunia permainan telah terputus. Panik, dia mempercepat mencari solusi. Lalu otaknya teringat, jika monster-monster telah melintasi ke dunia ini, maka itu berarti beberapa hal lainnya juga bisa diakses. Ingat pedang Maikala? Ya, item tahap awal itu sekarang menjadi bagian dari dunia nyata saat Hyun Ming memunculkan pedang itu dan Hydra serta Sword Satchel. Sayangnya, Bro tidak tahu bagaimana menggunakan benda ini di kehidupan nyata karena permainan hanya menggunakan fitur klik ganda. Untuk menggunakan kemampuannya, mengingat detail dari sistem, Hyun yang mencapai penemuan lain. Meskipun dia tidak mampu di dunia nyata untuk melawan monster-monster ini, itu berbeda ketika berhubungan dengan karakternya di permainan. Saat dia mengaktifkan serpihan itu, Bro sepenuhnya menyinkronkan dengan kemampuan Randolph. Karakternya di permainan, proses penyelaman ini akan berlangsung selama 1 hari, jadi mari kita kembali ke jalanan lagi. Di mana seorang ibu yang tak berdaya berlari untuk menyelamatkan hidupnya sambil menggendong putrinya yang lemah. Mereka sudah kehilangan suami mereka. Untuk membuat keadaan semakin buruk, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan mereka dengan puing-puing yang jatuh. Kamu mungkin berpikir ada pahlawan yang akan menyelamatkan mereka. Tapi tidak, Yuji si gadis kecil. Selamat sementara ibunya hancur dengan menyedihkan seperti di Tokyo Ghoul. Pada saat itu seorang wanita muda berlari keluar untuk menyelamatkan mereka. Dia ingin membantu ibu yang benar-benar hancur. Satu-satunya keinginannya adalah agar putrinya terlindungi. Wanita muda ini menahan Yuji yang sedang memproses kehilangan. Tapi sementara dia terjebak dalam kekacauan ini, dia tidak tahu monster mendekatinya. Makhluk ini akan menelannya utuh. Tapi saat itu pahlawan kita tiba, merobek makhluk itu dengan tebasan pedangnya. Pria yang tiba bukanlah Hyun Ming yang menyedihkan, tapi karakter dalam permainannya, yang sebenarnya menghabisi makhluk itu dan memotongnya menjadi potongan-potongan. Wanita muda itu terkejut bagaimana mereka berhasil selamat. Sementara pada saat yang sama bertanya-tanya siapa Giga Chad ini sebenarnya, seekor belalang sembah lain muncul menyerang anak kita. Dia berteriak padanya untuk melihat ke belakang, tapi itu tidak perlu dikhawatirkan. Seekor naga besar menghancurkan belalang sembah itu di antara giginya. Ingat Hydreigon? Ya, bos yang sangat kuat itu sekarang menjadi bagian dari arsenal anak kita. Selamat datang di salah satu momen paling keren dalam seluruh cerita. Hyun yang melompat di atas kepalanya sementara wanita itu memproses reaksinya. Dia bahkan tidak bisa membedakan mana yang nyata lagi. Sementara itu gadis kecil, Yuji membebaskan dirinya dan berlari untuk membantu ibunya. Hyun yang kemudian melanjutkan untuk membantai monster-monster di jalannya. Naga 9 kepala yang sama benar-benar menghancurkan medan perang. Mari kita bicarakan tentang kedatangan monster di dunia nyata yang menyerang beberapa negara selain Korea. Peradaban manusia menghadapi ancaman kepunahan yang mendesak, tapi bersama dengan monster-monster itu muncul sekelompok pahlawan. Hyun Myung dan beberapa pemain lain dari permainan menjadi pejuang yang memotong monster-monster itu. Makhluk yang sama yang sepenuhnya kebal terhadap peluru, ada juga pemain biasa yang bersumpah untuk melindungi umat manusia, tapi masalahnya adalah monster-monster yang lebih besar dan lebih kuat akan segera turun. Mengubah arah dunia nyata, menonton rekaman dari kenyamanan rumahnya. Seorang pemain bernama Massacre berpikir semua idiot ini membuang-buang fragmen emas mereka. Sekarang permainan ini bergabung dengan dunia nyata, secara bertahap semua orang akan bersaing satu sama lain untuk bertahan hidup. Ini berarti pemain yang memiliki jumlah fragmen terbanyak di dunia ini, pada akhirnya akan menjadi karakter terkuat. Omong-omong, peringkat yang sama yang tetap beku selama 2 tahun. Berubah juga dengan Randolph menggilas kompetisinya di tempat pertama. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah orang ini sebenarnya Phantom? Phantom juga dijuluki Phantom. Sebenarnya adalah karakter Hyun Myung yang paling dikenal dengan kedua nama itu. Orang yang sama menjadi orang pertama yang membentuk ekspedisi NPC yang disebut Ekspedisi Alam Iblis dan dia adalah satu-satunya orang yang mencapai tahap akhir permainan. Tanpa diragukan lagi,
dia dianggap sebagai pemain terbaik yang tak terbantahkan dari permainan Pangaya. Bro di sini membawa 1% dari aura pembantaian Faker memiliki teori. Percaya bahwa pemain yang mengendalikan karakter Phantom pasti telah dipanggil dalam permainan. Pada saat ekspedisinya gagal meskipun perlengkapan dan penampilan seseorang sepenuhnya direset, mereka tetap mendapatkan sifat dari karakter sebelumnya dan itulah penjelasan logis mengapa Randolph memiliki setiap kemampuan rusak dari karakter permainan aslinya. Berbicara tentang anak kita, dia terbangun kembali di bak mandi, dia kembali ke permainan. Merenungkan keadaan baru dunia nyata monster setidaknya situasinya menjadi lebih jelas daripada sebelumnya. Bahkan Hyun Ming menegaskan bahwa dia hampir menyelesaikan permainan dengan karakter sebelumnya. Dan hanya kalah di akhir satu-satunya hal yang memperlambat kemajuannya adalah para tentara bayaran. Yang dia sewa sepanjang jalan bersama beberapa NPC yang mengkhianati kelompoknya meskipun perencanaan terbaik yang bisa dia pikirkan. Orang-orang ini merusak segalanya dengan kehancuran yang tak terhindarkan dari pengkhianatan tetapi bagian menariknya adalah orang-orang yang sama bisa dipanggil. Sama seperti dia di dalam permainan yang jadi masalahnya ada orang di luar sana. Pemain yang cemburu yang ingin melihat Phantom gagal itulah sebabnya mereka mengkhianatinya. Anak kita sepenuhnya memahami bahwa para pembencinya akan mengejar kepalanya. Bahkan sekarang bahwa dua dunia mulai menyatu, dia tidak bisa bersembunyi setelah baru saja keluar dari permainan. Satu-satunya cara mutlak untuk memastikan kelangsungan hidup di bukan satu tetapi dua dunia, adalah baginya untuk menjadi sangat kuat lagi. Dan itu membawa kita ke ruang tahta Isabelle van der Zian yang bertanya-tanya apakah dia sudah selesai berbicara dengan bintangnya. Hyun yang meyakinkannya bahwa dia sudah selesai dan bahwa dia di sini untuk memenuhi janjinya. Namun dia punya syarat sendiri sementara Isabelle van der Zian memberi isyarat kepada pelayannya untuk keluar dari ruangan. Pembawa bintang menyampaikan syaratnya mendesak Isabelle van der Zian untuk membawanya ke tempat suci. Permintaan yang mengejutkannya, dia bahkan menyebutnya gila karena meminta hal seperti itu. Anak kita tahu bahwa pencarian berikutnya melibatkan dia mendapatkan kelas dan dia sudah mengincar untuk memperoleh yang spesifik. Dia memanipulasi Isabelle van der Zian seperti bidak, menerapkan strategi gaslighting yang ahli. Dengan berbagi bahwa ada bintang di tempat suci malam tiba saat seorang wanita berjalan di antara mayat-mayat yang berlumuran darah. Itu adalah Isabelle van der Zian yang telah membantai semua orang di jalannya. Di belakangnya adalah anak kita, yang terkejut oleh keterampilan luar biasa yang dimilikinya untuk mengalahkan seluruh tim penjaga. Dia adalah sekutu yang sempurna untuk misi ini, mari kita mundur beberapa jam. Pria ini baru saja memberitahunya untuk membawanya ke tempat suci. Isabelle van der Zian merasa terkejut mengetahui tentang bintang rahasia ini. Di tempat suci, Hyun Ming memastikan untuk menjaga detailnya tetap ambigu dan sebenarnya mengungkapkan bahwa dia menemukan bintang keempat secara kebetulan. Dia adalah satu-satunya pemain yang tahu tentang lokasi pastinya juga menggunakan informasi ini. Dia memberitahu Isabelle van der Zian bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mengangkat kutukannya. Isabelle van der Zian keberatan bahwa tempat suci adalah tempat sakral di mana tidak semua orang bisa pergi. Tetapi kemudian dia mengingatkannya bahwa dia memiliki akses ke sana untuk menanamkan rasa takut akan kelangkaan. Dia dengan ahli memanipulasi dia dengan mengatakan itu adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri dari gurun. Itu membawa kita kembali ke masa sekarang. Jika Hyun Ming gagal meyakinkannya saat itu juga, maka dia akan menjadi orang yang terbaring seperti mayat di tanah. Mereka tiba di lokasi yang disebut Tanah Suci, yang mengarah ke labirin bawah tanah semacam itu untuk turun lebih dalam sementara sistem menjelaskan bahwa hadiah akan diberikan kepada mereka. Berdasarkan tingkat eksplorasi yang dicapai, level Hyun Ming tidak memenuhi persyaratan dasar. Biasanya dia akan kewalahan dengan racun iblis tetapi berkat salah satu dari 13 kemampuannya, dia mampu menahan kekuatannya. Hanya karena trait tersembunyinya dia berhasil masuk. Untuk memulai, dia hanyalah pemula level 2 yang seharusnya tidak menginjakan kaki di tanah ini. Tetapi seluruh strategi Hyun Ming bergantung pada mengirim Isabelle van der Zian ke depan membersihkan seluruh misi sementara dia hanya memanen hadiah penyelesaian. Bukan submisi yang mengganggunya, yang paling penting baginya adalah misi utama. Dengan tujuan akhir mendapatkan kelas yang tepat, misi ini hanya akan berakhir setelah dia mencapainya. Dan dia telah mengincar kelas yang sangat spesial, Isabelle van der Zian terkejut dengan jalan di depan. Dia menyadari bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah dan berbalik untuk kembali. Pria ini menghentikannya, Isabelle van der Zian berpikir bahwa pembawa bintang sedang menggodanya. Ketika jembatan di depan mereka adalah jebakan yang jelas, saat mereka mencoba melangkah ke atasnya, arus udara akan membuat mereka terbang, dia sangat kecewa padanya. Sampai anak kita menggunakan teknik kuat yang biasa dipakai para loser Twitter dan more Reddit setiap hari. Bait kemarahan gaya internet, tanpa nyali, marah membara. Dia mencoba menyembunyikan ketidakamanannya dengan menyatakan bahwa itu adalah tugas sepele baginya. Anak kita terus mendorongnya. Isabelle van der Zian terus berbicara sampai Hyun Ming menawarkan cara mudah. Dengan menggendongnya, Isabelle van der Zian merasa terhina dengan permintaan mendadak ini. Hyun Ming lebih dari senang untuk menggendongnya. Jika dia merasa tidak enak badan, mereka sudah memiliki sedikit waktu untuk melarikan diri setelah membunuh semua penjaga itu. Ratu akan menghukum Isabelle van der Zian setelah mengetahuinya. Itulah sebabnya yang terbaik bagi mereka berdua untuk segera melarikan diri. Merasa terhina, si jahat melompat ke punggungnya. Setelah menggendongnya, Hyun Ming mulai bergerak. Sialan, orang ini malah pergi ke arah yang salah menjauh dari jalur yang dimaksud.
Isabelle van der Zian berteriak dan berteriak ketakutan, tapi bajingan gila ini melompat dengan keyakinan. Salah satu dari sifat tersembunyinya yang disebut mutant aktif, ini memberinya penglihatan mata yang kuat, yang memindai detail rahasia dari lingkungan manapun. Hyun Ming berlari di jalur tak terlihat ini, membuat Isabelle van der Zian terpesona dengan pengetahuan rahasianya. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pembawa bintang bisa mengakses informasi ini. Bahkan dengan semua pengetahuan di dunia, lucunya, cowok kita menggoda dia kembali karena takut pada akrobat. Godaan yang terus-menerus membuatnya kesal karena cowok ini terlalu santai untuk situasi yang mereka hadapi. Bukan berarti dia berpura-pura percaya diri, seolah-olah dia disambut sebagai teman dekatnya setelah bertahun-tahun. Isabelle van der Zian langsung mempertanyakan kedekatan mereka dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Hyun Ming memberitahunya bahwa mereka belum pernah bertemu di lokasi yang sama. Dia bahkan mengaku bahwa dia pernah melihatnya dari satu sisi. Tapi dia tidak pernah melihatnya menggunakan gerbang yang mereka lewati dan teleportasi ke domain yang berbeda. Hyun Ming mendeteksi penghalang domain dan mengingat ancaman yang akan datang. Sekumpulan batu besar yang tergeletak di dekatnya tiba-tiba mengambil bentuk manusia, materialisasi menjadi golem batu, memancarkan energi merah. Monster golem yang kuat ini disebut penjaga. Hanya dari ukuran runenya yang raksasa, cowok kita curiga bahwa mereka berhadapan dengan bos yang kuat. Satu pukulan dari bos semacam ini bisa menghancurkannya seperti serangga. Dia bertanya-tanya apakah kaki Isabelle van der Zian baik-baik saja, menggoda dia lagi setelah semua ini. Dia akan membutuhkan dukungan penuh darinya di sini. Penjaga batu tingkat tinggi bergegas menyerang mereka. Dengan pukulan yang terisi, salah satu dari mereka melemparkan tinju ke arah cewek paling badas. Isabelle van der Zian tersenyum percaya diri dan dalam satu gerakan mengiris golem lebih dari selusin kali dalam sekejap. Lengan golem itu hancur berkeping-keping. Tidak bisa bohong, dia adalah Isabelle van der Zian yang paling keren yang pernah saya lihat dalam waktu lama. Isabelle van der Zian meyakinkan cowok kita bahwa pertarungan ini akan segera berakhir. Melompat menggunakan puing-puing, dia mengecas ke arah penjaga, menargetkan runenya, dia melepaskan tebasan horizontal yang ganas. Sementara itu, suami pria Hyun Ming di sini sangat terkesan. Isabelle van der Zian bahkan seharusnya bukan kelas petarung. Dia adalah seorang pembunuh, tapi dia bergerak seperti Sang Jin Woo. Puluhan dan puluhan tebasan kemudian, dia menghias golem dengan luka. Mereka dihancurkan dengan serangan penuh kemarahannya. Sempurna menggambarkan kekuatan sejati dari karakter tingkat 8. Pertarungan selesai. Dan kelas pembuat golem langsung dapat diakses oleh cowok kita. Hyun Ming terkejut bahwa dia bisa menggunakan pembunuhan Isabelle van der Zian. Untuk kreditnya sendiri dalam permainan Pangaya, kelas summoner sangat langka. Itulah sebabnya pembuat golem adalah kelas yang sangat baik. Ini adalah kemampuan tingkat tinggi. Tapi secara apapun, itu bukan yang dicari cowok kita. Jadi dia langsung menolaknya. Setelah semua kelas yang dia kejar dengan putus asa berada di liga tersendiri dan ujiannya akan segera datang. Sulur hitam mengelilingi ladang menciptakan suasana gelap dari tanah yang menjulang sebuah gunung besar. Hampir menyerupai kastil inilah target yang dikejar Hyun Ming. Seorang dewa yang lebih besar yang melindungi bintang-bintang, ular Titanic dan Raja kuno Dramat sendiri. Dramat memberikan tekanan yang sangat menakutkan sehingga sistem langsung mengatakan, pemain di bawah level 10 yang, omong-omong, adalah level maksimum tidak bisa menantang otoritasnya. Makhluk ini adalah penjaga gunung dari tempat suci itu sendiri. Isabelle van der Zian melihat ke arah anak kita, mempertanyakan apakah bajingan ini berpikir dia akan keluar dan bunuh diri. Melawan penjaga gunung, Hyun Ming bersikap santai, berpura-pura bahwa penjaga gunung sebenarnya adalah sosok manis yang tidak pernah menyerang lebih dulu. Ya, kenyataan itu hancur dengan cepat ketika monster itu mengaum dan melepaskan serangan pertamanya. Itu benar-benar membuat Isabelle van der Zian ketakutan karena dia hampir tidak berhasil menghindari serangan pertamanya. Isabelle van der Zian berpikir definisi ramah anak kita cukup bodoh. Dewa yang lebih besar itu mengajak penantang untuk mengalahkan penjaga agar bisa lewat. Dengan lucu Isabelle van der Zian mencoba beralasan bahwa dia bahkan tidak pernah repot-repot menantang tempat suci, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah orang yang pergi menghancurkan pelayannya menjadi berkeping-keping. Dewa yang lebih besar marah dengan penolakannya dan mencoba memukulnya dengan ekornya. Isabelle van der Zian melawan, atau lebih tepatnya melakukan yang terbaik untuk menghindari setiap serangan. Dia berteriak kepada Hyun Ming untuk merencanakan langkah selanjutnya. Untuk sekali ini anak kita sebenarnya pernah menghadapi ular besar ini di masa lalu. Tetapi dia sepertinya tidak memiliki ingatan tentang mengalahkannya. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Raja kuno Dramat adalah raksasa dan dewa yang lebih besar yang melindungi bintang-bintang. Dari lore-nya, Hyun Ming belajar bahwa Dramat adalah makhluk terpesona saat dia mendapatkan kebijaksanaan dari esensi bintang. Ketika anak kita menyelesaikan tempat ini sebagai Phantom, dia sedang membesarkan Wilhelm, karakter bintang 5 level 10. Menariknya, ular besar itu bahkan tidak menyerangnya. Sebaliknya ia hanya menuntunnya ke lokasi tempat suci. Karena dia memenuhi semua kualifikasi, jadi sekarang masalahnya adalah Dramat bahkan tidak menganggap mereka layak. Karena dewa yang lebih besar hanya menyerang mereka yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Situasi ini menempatkan anak kita dalam masalah besar. Isabelle van der Zian terlempar ke sana kemari, dia digilas oleh ular itu. Racun sebelumnya dari tempat suci juga melemahkannya. Dia bertanya-tanya apakah mendengarkan petunjuk pembawa bintang.
Semua ini adalah kesalahan besar karena Isabelle van der Zian tinggal beberapa detik lagi akan dihancurkan seperti nyamuk. Hyun Meng meminjam teknik bicara dari Naruto dan memberitahu Beast untuk berhenti segera. Drama terkejut dan mematuhi, menatap Giga Chat yang kekar berpose seperti dewa. Dia tidak tahu bagaimana orang biasa ini tahu tentang nama aslinya, lalu anak kita menyebutkan nama karakternya sebelumnya, Wilhelm. Meyakinkan dewa yang lebih besar bahwa dia telah kembali seketika setelah mendengar kata-kata itu. Dramat butuh waktu sejenak untuk memproses kata-katanya. Ular itu terjatuh sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin strategi ini benar-benar bisa membuatnya serangan jantung dan membunuhnya. Dramat mengejek idiot yang terlihat bodoh yang mengira dia Wilhelm. Karena orang ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Sentinel, dia benar-benar sampah Doom. Dia tidak bisa memahami bagaimana dia membandingkan dirinya dengan Wilhelm, yang terbaik dari yang terbaik yang dia anggap sebagai tuannya sendiri. Bahkan Wilhelm gagal dalam ekspedisi ke alam iblis yang menyebabkan bintangnya jatuh. Itu berarti kematiannya telah selesai, tapi bahkan begitu. Raja kuno sangat tersinggung bahwa seorang pecundang seperti anak kita berani menyebut nama tuannya. Raja kuno tinggal selangkah lagi dari menelan pejuang yang kurang ajar itu, tetapi pria ini berdiri di sana, mengumpulkan aura semaksimal mungkin. Hyun Meng mengingatkan Beast tentang kontrak yang mereka buat, Dramat bahkan tidak bisa memahami bagaimana orang ini tahu tentang informasi seperti itu. Tidak ada jiwa di dunia ini yang bisa tahu tentang hal seperti itu. Kontrak yang mereka buat sebenarnya adalah langkah cek mati. Siapapun yang mendapatkan bintang akan belajar nama asli penjaga gunung, dan bahkan menjadi tuannya, dewa yang lebih besar seharusnya mematuhi setiap perintah tuannya. Dan informasi tentang kontrak tidak boleh diungkapkan, jika tidak, pemain akan mati karena kutukannya. Hyun Meng untungnya ingat bagian cerita ini yang berarti aturan permainan masih berlaku. Satu-satunya alasan dia belum dibunuh oleh kutukan adalah karena dia bukan lagi Wilhelm, tetapi Randolph, dewa yang lebih besar yang penasaran mempertanyakan identitasnya sekali lagi. Hyun Meng memerintahkan Beast untuk membimbingnya ke bintang karena itu akan menghilangkan semua keraguan. Tetapi ide ini sangat konyol bagi penjaga gunung karena orang ini bahkan tidak memenuhi syarat dasar. Tetapi Hyun Meng sangat percaya diri, menyatakan bahwa dia tidak keberatan mempertaruhkan nyawanya. Menerapkan strategi Twitternya lagi, dia memprovokasi ular itu dengan pendekatan tidak berani. Dewa yang lebih besar tertawa pada makhluk malang yang bisa mati hanya dengan satu pukulan. Dia bertanya-tanya apa yang membuat orang ini begitu percaya diri, untuk mencari tahu. Dia berbalik untuk membimbingnya ke lokasinya. Dramat berniat menggunakan bintang itu untuk menjadi hakim yang ultimat. Beberapa waktu berlalu, Isabelle van der Zian terdiam. Mereka telah tiba di lokasi yang suram yang membuatnya bertanya-tanya apakah bintang itu benar-benar ada di sini. Anak kita meyakinkannya bahwa benda di altar itu sebenarnya adalah bintang itu sendiri. Ya, itu cuma tengkorak bodoh sialan. Isabelle van der Zian merasa kecewa. Tapi Hyun Meng mencatat bahwa itu sebenarnya wajah Laya, dewi kembar yang mati. Dan tubuhnya tersebar menjadi 32 fragmen di seluruh benua. Fragmen ini sebenarnya dianggap bintang di dalam realm. Mereka adalah katalis yang sama yang bisa digunakan untuk mencapai transendensi dan sekarang Hyun Meng memilikinya di tangannya. Seketika, pusaran api melahap seluruh keberadaannya saat api melesat ke atas. Isabelle van der Zian khawatir tentang dirinya sementara dewa besar tertawa. Dia tahu ini akan terjadi. Tidak ada manusia biasa yang bisa mendekati bintang. Tanpa memenuhi syarat, Dramat bahkan merayakan kematian manusia rendah ini dengan lucu. Anak kita sebenarnya baik-baik saja di dalam. Dia tidak tersentuh oleh api. Mencatat bagaimana bintang secara khusus membunuh pemain hanya jika seseorang mencoba curang. Tapi dalam kasus ini, Hyun Meng berhasil melewati Raja Kuno dengan negosiasi yang sebenarnya. Masalah sebenarnya adalah mendapatkan kelas impiannya. Masalah dengan memperoleh bintang tanpa memiliki kelas sebelumnya adalah bahwa itu biasanya memberimu versi kelasnya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan Hyun Meng sebelumnya. Semua 13 sifatnya mulai bersinar, mewakili keterampilannya dari karakter yang sebelumnya sudah maksimal. Bintang itu menganggapnya sebagai makhluk yang mampu menghadapi kehancuran, ia hancur berkeping-keping. Mananya mengalir melalui tubuh Hyun Meng dan menjadi bagian darinya. Sekarang dia memiliki akses ke keterampilan baru, yang disebut Star Pierce dan berkah bintang setelah mencapai transendensi. Efek bintang akan tetap bersamanya selamanya. Dengan ini dia telah memperoleh kelas penerus bintang. Isabelle van der Zian tetap bingung. Dia tidak bisa percaya bahwa pria ini secara alami menyerap bintang itu. Setelah keributan selesai, Hyun Meng menghadap Isabelle van der Zian dan menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah kutukan diangkat darinya. Isabelle van der Zian mengungkapkan bahwa dia hanya ingin meninggalkan gurun sialan ini. Untuk menemukan garis keturunan keluarganya, Hyun Meng senang memberkatinya dan menghapus kutukan itu. Dengan satu syarat, satu-satunya permintaannya adalah agar dia melayaninya, yang merupakan pilihan kata yang menarik. Selama 1 tahun penuh, setelah itu mereka berdua akan mencari keluarganya bersama-sama. Sekarang masalahnya adalah Isabelle van der Zian takut akan kemarahan ratu. Bahkan setelah melarikan diri, dia takut untuk tunduk pada orang lain. Tetapi Hyun Meng meyakinkannya bahwa dia berbeda. Sikapnya yang bermakna berbicara padanya. Isabelle van der Zian berlutut dan mengaku sepenuhnya tunduk kepada tuannya. Tunggu, apa? Hyun Meng mengucapkan selamat padanya karena membuat keputusan yang benar. Dan kemudian berbalik ke Dramat, mengejek sialan ular ini karena tidak percaya padanya lebih awal. Saatnya untuk karma yang baik,
Jadi Hyun Meng meminta Noro untuk bersujud di depannya seperti ular yang baik. Berkat transendensinya, banyak konstelasi bergaya tempur kini tertarik dengan evolusi Hyun Meng ketika kabar pengkhianatan Isabelle van der Zian sampai ke Ratu Gurun. Dia terkejut dan segera mengeluarkan perintah untuk menangkap mereka berdua secepatnya. Di dunia luar, orang-orang mulai berspekulasi tentang identitas pemain Randolph baru ini. Mereka berpikir bahwa Phantom ada di balik layar karena seseorang mendapatkan skor lebih tinggi dari Grisha itu mustahil. Apalagi sekarang veteran 5 tahun itu telah kembali ke permainan lagi. Para petinggi kesulitan, mereka pernah mencoba menghubunginya di masa lalu dan tidak mampu melacaknya, tapi saat itu dia bukan pemain yang sebenarnya. Dengan penggabungan kedua alam, segalanya jadi lebih mudah. Mereka ingin mencoba memancing dan mengeluarkannya. Semua orang tahu bahwa misi utama 3 akan mengambil banyak barang darinya. Jika dia ingin menjamin tempat pertama lagi, mari kita bicarakan tentang memancing terlebih dahulu. Ini adalah taktik umum yang digunakan di aula lelang rahasia di mana pemain memperdagangkan barang. Mereka mengunggah barang tingkat atas dengan harga rendah lalu menggunakan kemampuan kembar melalui jimat. Untuk melacak lokasi pembeli, pemula akhirnya membeli barang lelang murah. Mengira itu adalah penawaran terbaik abad ini, tapi kemudian pemain yang mengadakan lelang dengan mudah melacak mereka dan membunuh mereka. Masalahnya adalah mereka berurusan dengan Phantom. Jadi orang itu pasti akan melihat melalui strategi ini. Kecuali cewek gila ini entah bagaimana berpikir rencana ini akan berhasil. Dia adalah simpang terbesar sepanjang masa. Percaya bahwa seorang pria sepertinya mungkin benar-benar mencoba mengambil barang mudah dari lelang. Cewek gila ini bahkan menyarankan untuk menculik orang itu dari dunia nyata. Setelah mengekspos informasinya, cewek itu sangat gila. Sampai-sampai 2 pria di luar sana menelpon polisi untuk melaporkannya karena menguntit. Cewek itu sangat senang. Bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang dijalani pemain luar biasa ini. Ini adalah jenis pola pikir yang dimiliki banyak penggemar selebriti yang berpikir bahwa mereka semua menjalani kehidupan sempurna. Di latar belakang, Massacre sedang melihat papan peringkat. Randolph masih di atas untuk tahap 2. Massacre juga sebenarnya sedang memburu pemain di dunia nyata menggunakan strategi memancing yang sama. Dia bertanya-tanya level kelas gila apa yang membuat Randolph mendapatkan skor tertinggi lagi. Ngomong-ngomong, orang ini adalah penjahat sejati di dunia nyata juga. Dia telah meninggalkan banyak orang mati hanya untuk meningkatkan peringkat papan peringkatnya. Kembali ke anak kita, sistem memberitahunya tentang tingkat eksplorasi 100%. Berkat penjaga gunung, dia menaklukkan tempat suci dengan mudah. Sebagai hadiah karena menyelesaikan submisi, Hyun Meng mendapatkan buku teleportasi. Sebagai imbalan karena menyelesaikan subquest, Hyun Meng mendapatkan buku teleportasi yang memungkinkannya mengunjungi lokasi yang sebelumnya sudah dijelajahi. Secara keseluruhan, anak kita mendapatkan loot yang luar biasa dari semua ini. Sistem mengumpulkan poin pengalaman yang baru didapatnya, berkat itu dia melesat ke level 3 dalam sekali jalan. Prosesnya jauh lebih lambat dibandingkan dengan level up karakter normal, sayangnya lebih banyak trade membutuhkan lebih banyak pengalaman per tahap. Pada saat yang sama, statsnya lebih kuat daripada pemain rata-rata, jadi dia baik-baik saja. Hyun Meng penasaran tentang item yang dia peroleh dari quest utama, dia mendapatkan 2 hadiah langka, salah satunya adalah jubah bayangan. Item mistis yang membuatmu tak terlihat setelah memakainya, penggemar Harry Potter pasti paham yang satu ini. Raja kuno Dramat tiba-tiba mendeteksi manusia yang datang ke arah ini, dia memberitahu tuannya tentang mereka yang telah menginvasi tempat suci. Isabelle van der Zian tahu bahwa ini pasti adalah skuad pengejar dari Ratu Gurun, dia bertanya tentang tujuan selanjutnya. Karena meskipun Ratu sendiri belum menginjakkan kaki, skuadnya pasti akan cukup sulit untuk dihadapi. Dia berpikir mereka akan sangat kuat sehingga bahkan penjaga gunung pun tidak akan cukup. Hyun Meng meyakinkannya bahwa mereka bahkan tidak akan ikut serta dalam pertarungan. Simit tua yang besar akan menangani semuanya, keduanya melarikan diri dari area itu. Meninggalkan Dramat yang malang berkeringat dingin sementara mereka melarikan diri. Mereka bisa mendengar teriakan para penyerang yang berhadapan dengan Raja Kuno. Isabelle van der Zian berpikir tidak benar meninggalkan ular itu sendirian, tetapi anak kita berpikir semuanya akan baik-baik saja. Selama Ratu Gurun belum datang sendiri, Dramat bisa dengan mudah menangani unit maju itu sendirian. Ini adalah satu-satunya kesempatan kemenangan yang mereka miliki, jika tidak, mereka akan dikelilingi oleh pasukan Ratu. Isabelle van der Zian terkejut karena dia basically mengakui bahwa dia tidak meninggalkan ular besar itu. Karena ketidakbergunaannya, bukan berarti penjaga gunung bisa meninggalkan tempat suci juga. Jadi mereka yang harus melarikan diri. Hyun Meng berniat menggunakan gerbang warp di tepi gurun untuk sepenuhnya melarikan diri dari daerah itu. Berkat dia yang mengangkat kutukan Isabelle van der Zian, mereka akan baik-baik saja. Masalah sebenarnya adalah gerbang itu membutuhkan waktu lama untuk diaktifkan, mereka sudah tiba. Dan Isabelle van der Zian sangat bersemangat untuk keluar dari gurun. Hyun Meng memberitahunya tentang durasi aktivasi tambahan. Kamu mungkin berpikir itu hanya beberapa menit, tetapi gerbang sialan ini membutuhkan waktu 12 jam penuh untuk diaktifkan. Mereka juga terjebak di tanah yang sepenuhnya kosong tanpa tempat berlindung, skuad pengejar pasti akan menemukan mereka di sini. Dramat bisa menunda mereka, tetapi tidak terlalu lama, sampai saat itu Hyun Meng berniat berkomunikasi dengan bintang. Dengan kata lain, dia ingin logout dan memeriksa keadaan dunia nyata. Dia meminta kepercayaan Isabelle van der Zian yang sudah menyiapkan pedangnya dan bersumpah untuk melindunginya. Sekarang itu karakter yang badas,
anak kita keluar dari permainan dan terbangun di apartemen jeleknya. Perasaan logout masih terasa aneh, tetapi dia segera mengambil ponsel untuk memeriksa berita. Untungnya belum ada peringatan bencana baru jadi monster belum datang. Dengan kedua alam bertabrakan menjadi satu, hanya ada begitu banyak yang bisa dimanfaatkan Hyun Min. Para pemain di dunia nyata, dunia miliknya, yang paling membuatnya khawatir. Itulah sebabnya dia berniat untuk sering-sering memeriksa agar dia juga aman di sini. Tiba-tiba sebuah pesan teks mencuri perhatiannya, itu Kim So-yeon di adegan berikutnya. Mantan pacarnya sedang berdebat dengan seseorang di telepon, membiarkan seluruh restoran tahu tentang masalah mereka. Dia ingin uangnya karena dia adalah penipu yang mencari uang, pacar barunya memutuskan sambungan. Meninggalkannya sendirian, sialan Kim So-yeon diingatkan tentang Hyun Myung sebagai pecundang. Menyebutnya menyedihkan, meski begitu dia suka bahwa dia patuh dan bahkan menyesali meninggalkannya terlalu cepat. Dia sebenarnya datang untuk berbicara dengannya setelah pesan teksnya, Kim So-yeon memperlakukannya jauh lebih baik sekarang. Daripada bagaimana dia memarahinya dan meninggalkannya, dia duduk sambil mempertanyakan apa yang dia inginkan darinya. Kim So-yeon kesal dengan rasa percaya dirinya yang baru untuk menghancurkan egonya. Dia mengingatkannya bahwa dia datang untuk menemuinya hanya dengan satu undangan. Itu adalah satu hal yang selalu dia suka darinya, seperti predator yang dia. Brengsek ini memberitahunya bagaimana dia menyesali putus dengannya dan bertanya apakah dia berpikir sama. Merenungkan pertanyaan itu, cowok kita mulai kesal memikirkan bahwa dia memanggilnya jauh-jauh ke sini. Dia bangkit untuk pergi. Kim So-yeon panik karena kehilangan kendali atas mantan bonekanya. Mencoba menghentikannya, dia bertindak seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya, tapi dia sudah selesai dengan dia. Bro berbalik dengan pertanyaan yang mengejutkan. Bertanya kepada Kim So-yeon apakah pacar barunya tahu bahwa mereka di sini berkencan. Dia menuduhnya berkencan dengan beberapa pria sekaligus, sesuatu yang jelas di profil sosialnya. Pikir Slayer 69 meninggalkannya untuk jalanan. Memikirkan bagaimana dia akan panik jika tidak mengadopsi kepribadian barunya. Ternyata ketahanan Randolph sebenarnya menular padanya di realitas ini. Dia keluar dari tempat itu ketika tiba-tiba dia melihat seorang pria mengintimidasi seseorang. Bajingan ini hampir menusuk gadis tak bersalah itu dengan pisau. Dalam kemarahan, Hyun yang melangkah masuk, menangkap pergelangan tangannya, menghentikan serangan dan menyelamatkan nyawa gadis muda itu gadis yang sama dari sebelumnya juga. Memperkuat genggamannya, cowok kita meminta Pung itu untuk pergi.